Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Oma Cerita Film. Suatu malam di tahun 1876, saat gerhana matahari terlihat, ada seorang pria bernama Otis sedang menggali di pertambangan emas. Tepat ketika gerhana mulai sempurna, mendadak tanah yang digali Otis bergetar lalu membentuk lubang. Ternyata Otis gak sengaja telah membuka pintu gerbang neraka. Waktu diperiksa, tiba-tiba dari neraka keluar makhluk aneh, dan makhluk itu langsung masuk ke dalam tubuh Otis. 1 bulan kemudian di stasiun terlihat ada seorang serif bernama Roy sedang menjemput putrinya. Seminggu lagi putri Roy itu rencananya akan menikah dengan pria bernama Enges. Sebenarnya dalam hati Roy masih belum merestui hubungan mereka berdua. Ia merasa Enges adalah pria lemah. Waktu lagi ngobrol mendadak muncul 3 perampok menyerang. Dari belakang, ada seseorang menembak Roy. Tapi bukannya kesakitan, anehnya Roy justru malah pindah ke suatu alam lain. Dia bertemu wanita bernama Hano, menjelaskan kalau Roy baru saja meninggal dunia karena reputasinya selama hidup dinilai cukup baik. Hano pun menawarkan daripada langsung ke akhirat, lebih baik Roy bergabung terlebih dahulu ke tim polisi alam barzah bernama RIPD atau Rest in Peace Department. RIPD ini adalah kumpulan polisi alam barzah yang bertugas menangkap arwah-arwah jahat dari neraka yang kabur ke bumi. Arwah jahat itu disebut Dedo. Hano memberitahu berdasarkan laporan yang dia dapat, ada berkeliaran di kota tempat Roy tinggal. Jika setuju bergabung, maka Hano akan mengirim Roy ke bumi untuk bertugas sekarang juga. Namun belum selesai menjelaskan, Roy langsung menjawab setuju. Dalam hati dia merasa mungkin ini adalah kesempatan terakhirnya untuk berpamitan pada putri kesayangannya. Mendengar jawaban itu, tanpa menunda-nunda Hano pun memberikan senjata pembunuh Dedo dan menandai Roy dengan cap tanda perjanjian, kemudian mengirimnya ke bumi. Sesampainya di bumi, Roy dijemput wanita cantik sesama anggota RIPD juga bernama Jan. Di jalan, Jan menjelaskan kalau mulai hari ini dia akan menjadi partner Roy, tapi sebagai orang baru bukannya minta dibimbing, Roy malah mengusir Jan sambil bilang kalau dia tak tertarik sama sekali bekerja dengan Bosil. Roy lalu pulang ke rumah. Ketika dia mau masuk dan menarik dan membawanya pergi dalam hutan, Jan memberitahu kalau dia bukan anak kecil, sebenarnya umurnya sudah 400 tahun. Lagi pula Roy juga sudah tak bisa pulang ke rumah lagi, karena sekarang identitas serta tubuh Roy telah diubah. Mereka berdua kemudian pergi ke kuburan Roy. Di sana Roy hanya bisa terdiam merenung meratapi nasibnya. Dia sedih kenapa rohnya ditempatkan di tubuh wanita. Di tengah kesedihan ada pastur teman Roy waktu masih hidup datang berziarah. Melihat sang pastur, Roy pun berusaha memberitahu identitas aslinya, tapi kata-kata yang didengar si pastur malah kayak orang lagi kumur-kumur. Menjelaskan setiap kali Roy mau membongkar identitasnya, suaranya bakalan berubah jadi aneh. Jan lalu bertanya pada pastur bagaimana kabar putri Roy. Dengan sedih pastur menjawab semenjak Roy meninggal tunangan putrinya, yaitu Enges, diculik geng perampok yang waktu itu menyerang di stasiun, sedangkan putri Roy selalu mengurung diri dalam rumah. Hari itu Roy pun syok, tanpa pikir panjang dia mengajak jalan menyelamatkan Enges. Mereka berdua kemudian pergi ke suatu bukit. Menurut informasi 3 anggota geng perampok itu telah tertangkap, jadi mereka harus buru-buru menculik dan menginterogasi ketiga perampok tersebut sebelum dipenjara. Ketika kereta kuda membawa perampok datang dan melihat ada tanda lingkaran di dada para perampok itu, ternyata mereka semua adalah jelmaan Dedo. Waktu Series yang menjaga kereta kuda sedang istirahat, Jan dapat ide bagaimana cara membawa ketiga perampok itu. Rencana Jan berhasil. Ia kemudian menyeramkan air suci ke salah satu perampok. Dalam hitungan detik si perampok berubah wujud aslinya.
Mereka berhasil membunuh 2 dedo waktu Jan membawa 1 dedo yang masih hidup. Roy melihat selembaran pemberitahuan kalau dedo tersebut adalah dedo yang menembaknya hingga tewas. Dengan emosi Roy pun menginterogasinya. Dedo itu bernama Slim. Slim di situ berusaha menjelaskan kalau dia difitnah. Sebenarnya bukan dia yang membunuh Roy, namun Roy tak percaya dan malah menodongkan pistol yang mencoba menenangkan dengan bilang sekarang mereka masih butuh Slim untuk mencari di mana keberadaan Enges, tapi karena Slim masih tak mau bicara Jan pun menyiramkan air suci lagi ke badannya. Ketika wujudnya akan berubah Slim memohon agar dikembalikan ke wujud manusia, ia berjanji akan menceritakan semuanya pada mereka berdua. Setelah kembali ke wujud manusia, Slim akhirnya cerita 1 bulan lalu, dia serta para dedo lain dikeluarkan dari neraka oleh salah satu dedo bernama Otis. Karena kekuatan Otis sangat kuat apalagi dia punya senjata pembunuh dedo yang dia curi dari petugas RIPD. Para dedo pun menuruti perintah Otis. Otis memerintahkan mereka semua untuk menculik puluhan orang di seluruh penjuru kota. Itulah alasan kenapa dia bersama anggota perampok lainnya muncul di stasiun dan menculik orang-orang di sana termasuk Enges. Dia hanya menjalankan perintah berdasarkan perintah orang-orang yang diculik akan dibawa ke kota Retrik. Mendengar penjelasan barusan Roy merasa mungkin inilah misi yang Hanum masuk yaitu menangkap Otis. Roy lalu menyuruh Slim mengantarkannya ke kota Retrik sekarang juga. Di sisi lain tepatnya di hutan dekat kota Retrik terlihat ada seorang wanita bernama Nell sedang menemui Otis. Nell adalah tangan kanan Otis. Di situ cerita sebenarnya dia adalah dedo terkuat di neraka. Dia merasuki tubuh Otis karena berencana ingin menguasai dunia manusia. Nell lalu bertanya kenapa Otis memerintahkan para dedo menculik manusia. Sambil tersenyum Otis menjawab beberapa hari lagi waktu bulan purnama muncul kekuatan gerbang neraka akan melemah. Di saat itulah Otis akan memaksa semua orang yang dia culik untuk membantu membuka gerbang neraka lebih besar lagi, agar para dedo di neraka bisa keluar, dan dia bisa menguasai dunia manusia. Sementara itu di jalan Slim terus ngoceh nggak berhenti-berhenti, karena kesal Roy pun nembakin Slim pakai pistol kesayangannya dulu waktu masih hidup, tapi ternyata pistol manusia nggak mempan sama dedo jadi Slim cuma ngerasa geli. You know what to do. Long hair, short hair. Sunset. Saloons or brothels. Coffee or tea. Like that. Sesampainya di kota Retrik mereka berdua lalu pergi ke hotel untuk istirahat, tapi si pemilik hotel sekaligus wali kota Retrik yang bernama Julius langsung mengusir mereka berdua. Roy yang kesal pun menodongkan pistol sambil mengancam akan membakar seluruh hotelnya ini. Karena ketakutan Julius akhirnya mengalah, lalu menyuruh pelayan mengantarkan mereka ke kamar. Di kamar, ketika pelayan bertanya kenapa Slim diikat, dan menjawab Slim adalah buronan yang telah membunuh sheriff bernama Roy. Setelah pelayan pergi dan memberitahu semenjak datang ke kota ini, dia mencium bau racun dari neraka. Ia yakin sumber bau racun itu pasti berasal dari bukit pertambangan. Malamnya Julius menemui Otis, ternyata Julius adalah salah satu anak buah Otis juga. Julius di situ bilang semenjak Otis dan para dedo, sambil menahan sesak, Julius bertanya kenapa selama ini Otis hanya memberikan masker untuk para tahanan aja. Sedangkan dia yaitu anak buah Otis sendiri malah dibiarkan sesak nafas menghirup udara beracun. Mendengar itu Otis tersenyum licik, sebenarnya dia tak peduli, dia hanya ingin memanfaatkan jabatan wali kota Julius untuk menculik para warga kota Retrik. Sekarang karena Julius sudah tak berguna lagi, Otis pun memberikan masker lalu memasukkannya ke kereta kuda yang akan mengangkut tahanan ke pertambangan. Di sisi lain sebelum pergi menyelidiki pertambangan, Roy mengikat Slim di dalam kamar. Waktu Slim memohon belas kasih Roy dan Jan tak peduli bagi mereka berdua, dedo tetaplah makhluk jahat penghuni neraka yang tak bisa dipercaya. Tiba-tiba di luar terdengar suara Julius teriak minta tolong. Ketika mereka ingin menolong, dari belakang para dedo anak buah Otis datang menyerang. Roy dan Jan tertangkap sementara di hotel. Pelayan menemukan surat kiriman gubernur untuk wali kota Julius. Di surat itu tertulis bahwa sebenarnya Juliuslah yang telah membunuh Roy agar tak ditangkap. Julius menyuap gubernur lalu membuat selebaran pemberitahuan untuk memfitnah Slim. Karena kasihan si pelayan buru-buru membebaskan Slim. Kemudian menyuruhnya pergi sebelum meraih kembali. Waktu mau pergi sebelum melihat hidung si pelayan berdarah,
Di momen itu Slim akhirnya sadar apa yang dia dan komplotan Otis lakukan ini salah. Slim pun memberikan masker pada si pelayan lalu pergi menyelamatkan Roy dan Jan di pertambangan. Melihat wajah Jan tersenyum sinis, Nelly ini dulunya mantan anggota RIPD juga sama seperti mereka. Tapi sekarang dia jadi buronan gara-gara merampok gudang senjata di markas RIPD. Tak lama kemudian ada penjaga membawa masuk seorang tahanan, ternyata tahanan itu adalah Enges. Saat tahu Enges masih hidup, Roy lega. Mereka berdua lalu ngobrol panjang lebar, karena belum tahu identitas asli Roy. Enges pun curhat, dia cerita selama ini sikap ayah tunangannya yang bernama Roy sangat dingin. Padahal jauh lubuk hatinya dia ingin sekali bisa akrab. Mendengar itu Roy terharu dengan mata berkaca-kaca. Roy bilang mungkin ayah tunangan Enges hanya takut jika putri kesayangannya menikah nanti dia akan ditinggalkan sendirian. Roy kemudian berjanji bagaimanapun caranya, dia akan berusaha menyelamatkan Enges dari sini. Tengah malam saat bulan purnama hampir sempurna, para Dedo mengumpulkan orang-orang yang mereka culik ke suatu tempat galian. Di sana Otis memaksa mereka semua menggali. Setelah 1 jam lamanya mereka terus menggali, akhirnya gerbang neraka pun terbuka. Sementara di dalam sel penjara Jan cerita dulu waktu masih hidup. Dia adalah seorang prajurit perang kerajaan yang ditugaskan melawan penyihir. Suatu hari di gereja, saat Jan berhasil mengalahkan penyihir yang akan melakukan ritual pemanggilan iblis, dia menemukan kalung berisi air mata suci dan yakin bila Otis berhasil membuka gerbang neraka, maka satu-satunya cara mengakhiri semua ini hanyalah dengan air mata suci itu. Di tengah obrolan Slim datang menyelamatkan mereka berdua. She's treating me. This is not what's planned for her. Take it easy. Setelah berhasil mengalahkan para penjaga, Slim memberikan surat yang ditemukan pelayan tadi. Roy ketika membaca surat itu Roy terdiam, ternyata dia salah. Roy di situ minta maaf selama ini dia telah menuduh Slim membunuhnya. Di jalan Jan memberikan air mata suci pada Roy. Jan lalu jujur kalau sebenarnya dia takut api karena dulu dia meninggal dengan cara dibakar hidup-hidup. Dan sekarang setiap kali melihat api, dia seperti bisa merasakan bagaimana daging di tubuhnya perlahan-lahan terbakar, dan memohon agar Roy bisa menyelesaikan misi ini sendirian tanpa dia. Namun Roy menolak, ia mengatakan sebagai seorang mantan prajurit harusnya Jan bisa menyelesaikan misi sesulit apapun. Mendengar itu Jan diam, Roy dan Slim kemudian pergi menyerang duluan. I didn't call for them to throw it in. Go! Come on. What's up? Oh, I get it. Jan berhasil menutup gerbang neraka, tapi baru juga bisa nafas lega. Dari belakang Otis muncul menunjukkan wujud aslinya. Roy dan Jan pun berusaha melawan, namun kekuatan Otis jauh lebih besar dari mereka. Saat Jan tertangkap, Otis mulai menyerap jiwanya perlahan-lahan. Di tengah keputusan Roy melihat di dalam botol masih tersisa setetes air mata suci. Tanpa pikir panjang Roy langsung meneteskan air itu ke senjatanya. Keesokan paginya seluruh warga akhirnya kembali ke kota dengan selamat termasuk Enges. Sementara di motel, setelah terus-menerus dipaksa, Julius pun mengakui semua dosa-dosanya, terutama dosa karena telah membunuh Roy dan memfitnah Slim. Mendengar pengakuan barusan sambil tersenyum, Roy meminta si pelayan membawa Julius ke penjara. Sekali lagi Roy minta maaf pada Slim. Sebagai tanda permintaan maaf, Roy tak akan membawa Slim ke neraka, asalkan dia mau menggantikan posisi Julius menjadi wali kota dan menghukum para penjahat seberat-beratnya. Dengan senang hati selain berjanji tak akan menyia-nyiakan kesempatan yang Roy berikan. Beberapa hari kemudian tibalah di hari pernikahan putri Roy dan Enges.
Sebelum pergi Roy memeluk putri kesayangannya itu, meski masih tak rela berpisah namun kini hatinya sudah lega, dia lega karena putrinya menikahi orang yang tepat. Setelah berpisah Roy dan Jan lalu pergi ke pintu alam barzah dengan terharu Roy berterima kasih dan berpamitan pada Jan. Roy bilang dia sudah tak sabar ingin pergi menyusul istri tercintanya di akhirat, tapi bukannya sedih Jan malah ketawa ngakak, dia yakin Roy pasti tak mendengarkan kontrak kerja yang dikasih tahu sebelum bergabung. Ternyata dalam kontrak kerja Roy harus terus bekerja jadi petugas RIPD selama 100 tahun, mendengar itu Roy pun berkata, film pun tamat. Oke, sekian alur cerita film kali ini, semoga kalian bisa terhibur dan sehat selalu. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.